Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Abbas. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Majlis Ta'lim An-Nur dalam memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana peringatan ini adalah tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, dengan mengetahui bagaimana cerita Nabi. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang pertama-tama saya hormati di sini para dewan guru, para ulama, para habaib, para asatid, para ustadz, para kiai, para orang tua, para sesepuh. Kita doakan guru-guru kita, ulama kita, habaib, kiai agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dipanjangkan umur mereka, diberkahi kehidupan mereka, dan bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neng, yang ramai perempuan ini. Makan-makan ya, jangan sampai ngobrol. Makan sambil dengerin sini ya. Alhamdulillah, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan iman kita kepada Allah, menguatkan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakinkan diri kita memang benar adanya perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah kita, iman kita tidak akan dimasuki dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang melenceng daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita nggak mengenal Isra Mi'raj, nanti sekarang pun sudah ada orang-orang yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ulama sepakat, ijma'ul ulama sepakat, barang siapa ada orang yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut kufur, keluar dari agama Islam. Naudzubillah min. Jadi kita harus tahu
Bagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Harus kita imani, harus kita dalami akidah kita, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hal yang dibuat-buat, bukan hal yang dikarang-karang, bukan sekedar dongeng. Ini adalah kejadian nyata yang dialami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Isra tentang perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberangkatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah telah memperberangkatkan perjalanan malam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Itu kalau dalam ilmu nahwu, kenapa ada lailan, ada lailatun? Kalau lailatun satu malam penuh, tapi Allah menggunakan lailan dan pakai dikatakan isim yang dimana bukan ma'rifah. Jadi lailan di sini hanya 20 menit. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 20 menit. Isra wal Mi'raj hanya memakan waktu 20 menit. Kok bisa? Bisa. Nanti saya akan kasih logikanya. Maka saya bilangin, dasari dulu dengan iman, percaya kepada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Perjalanan kalau naik onta 40 hari 40 malam. Kalau naik onta 40 hari 40 malam. Belum Mi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di rumahnya. Makanya di dalam Maulid Adiba dikatakan tsumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Allah memulangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala sebelum tempat tidurnya Nabi dingin. Maknanya kita kalau habis tidur pegang dah tempat tidur kita, hangat kan? Itu Allah memulangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tempat tidurnya dingin, Nabi sudah pulang lagi ke rumahnya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada mustahil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan seseorang, apalagi ini abdihi, hamba yang dicinta, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sayyidul khalaiki ajma'in, rajanya makhluk semuanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan hambanya. Nah, di sini ada pelajaran. Kita komak dulu. Ada pelajaran di sini. Kalau ada orang ingin berniat, kita nih orang Ciketing nih punya niat pengen berangkat umroh, punya niat pergi haji, ya, atau pengen kemanapun, tapi nggak punya uang. Selagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mau ziarah kemana gitu di Indonesia, ziarah wali-wali Allah, nggak punya uang, jangan kecil hati. Munajatlah kalian kepada Allah, mintalah kalian kepada Allah, karena Allah adalah zat yang bisa memberangkatkan hambanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita dengar cerita orang miskin bisa berangkat umroh, berapa banyak kita dengar cerita orang miskin bisa berangkat haji, ya, sampai ada filmnya kan tuh ya, tukang bubur naik haji, tukang bubur bisa naik itu bukan usahanya dia, bukan.
bukan dengan jerih payahnya dia, bukan dengan uang dia, bukan, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menginginkan hal tersebut, munajatlah kalian kepada Allah. Nggak ada mustahil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan hambanya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Bayangkan, jauh. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu kalau pakai hati kita imanin bagaimana perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau pakai logika? Ada logikanya. Ada logikanya, ada. Saya akan kasih logika untuk antum sekalian. Tahu rambutan? Kadang-kadang ada semutnya ya. Di rambutan ada ini dari Bekasi nih, ya. Banyak rambutan kan. Silaturahmi ke rumah saudara di Bogor. Bawa rambutan dari Bekasi nih, oleh-oleh nih buat orang Bogor. Dibawa nih. Naik mobil kan? Naik mobil kek, naik motor kek, ya, naik apapun pokoknya. Dibawa tuh rambutan. Semutnya ikut tuh. Di plastik atau di karung tuh semut ikut. Berangkat sampai ke Bogor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, ketemu udah. Nih ngomong-ngomong nih, saya bawa rambutan nih dari kebun saya. Alhamdulillah dipanen. Nih cobain nih, cipelat, nyesal. Enak kan tuh? Dibuka tuh. Tuh semut kan ikut, masih di rambutan kan semut. Ikut turun di Bogor, ikut turun di Bogor tuh semut. Semut Bekasi ketemu sama semut Bogor. Semut Bekasi ketemu sama semut Bogor. Kata semut Bekasi, Assalamualaikum. Kata semut Bogor, Waalaikumsalam. Manena saha? Kata semut Bogor nih, ya, saya semut Bekasi. Dah. Dari dulu saya punya kakek, semut saya nih, ya, punya kakek. Nggak ada yang bisa dari Bekasi sampai Bogor. Ada semut jalan kaki sampai Bogor bisa? Pernah nemuin nggak? Nggak pernah nemuin. Kalau ada, viral dia tuh di YouTube. Semut jalan kaki dari Bekasi sampai Bogor. Tapi subhanallah, kita dari semut ini kita bisa pelajaran. Kalau buat jalan pakai akal, nggak bakal nyampe tuh semut Bekasi sampai Bogor. Tapi takdirnya Allah, itu semut dibawa naik mobil atau naik motor sampai ke Bogor. Kalau jalan kaki nggak bakal nyampe tuh semut sampai ujung gang kayak modal. Iya nggak? Lah iya. Tapi karena kehendak Allah, takdir Allah, sampai itu semut ke Bogor. Masya Allah. Itu logikanya tuh. Ini semut, ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh bedanya. Semut sama Nabi jauh bedanya. Nabi kekasihnya Allah, Nabi Rasulullah, Nabi orang yang dikasih apapun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu untuk kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jelas insya Allah ya. Jadi ada mustahil. Kalau kita dengar lebih terperinci lagi nih, itu perjalanan padahal 20 menit doang tuh. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat banyak cerita. Nabi Muhammad lagi jalan dari Mekah sampai ke Palestina, itu Nabi menemukan 22 kejadian yang sangat luar biasa diceritakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dijemput sama burung buruk, didampingi oleh malaikat Jibril alaihi, naik dari rumahnya, jalan naik burung buruk. Itu di perjalanan Nabi melihat macam-macam kejadian. Yang pertama yang Nabi lihat, ada orang jalannya merunduk. Setelah itu ditimpuk dari atas sampai pecah palanya. Wayarja kamakan, balik lagi, itu kepala balik lagi seperti semula.
Jalan lagi merunduk, ditimpuk lagi dari atas, pecah lagi itu kepala, balik lagi itu kepala. Kaget Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, man huwa? Siapa dia? Kok sampai kayak begitu banget? Diazab sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai hancur palanya, balik lagi, hancur lagi palanya, balik lagi. Kata malaikat Jibril alaihissalam, ja'a min ummatika ya Rasulullah, datang nanti dari umatmu ya Rasulullah, alladzina yughafiluna shalawatul khams, orang-orang yang lalai sama sholat 5 waktu. Orang yang lalai sama sholat 5 waktu akan diazab seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus sholatul fajr, wabil khusus sholat subuh. Jangan pernah kita lalai sama sholat 5 waktu. Nih ngomong-ngomong kan kita acara nih, ya sampai malam nih. Ini kira-kira nih besok subuhnya gimana nih? Awas lo ya. Ini udah dijelasin nih. Besok masih lalai juga PA namanya. Ya, ini udah dijelasin nih. Jangan pernah lalai sama sholat 5 waktu. Nggak boleh. Nggak boleh lalai sama sholat 5 waktu. Apalagi Isra Mi'raj ini hadiah untuk Nabi Muhammad SAW yang paling besar adalah sholat 5 waktu. Hadiah dari Allah. Orang kalau dikasih hadiah girang nggak? Tidak, kita kudunya girang dikasih sholawat, dikasih sholat sama Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kudunya girang, ngelakuin sholat dengan girang, dengan lapang dada, ikhlas karena Allah, bukan karena paksaan. Sholat 5 waktu, jangan lalai sama sholat 5 waktu. Jalan lagi Nabi Muhammad SAW. Melihat seorang perempuan rambutnya panjang, ditarik sama malaikat, diangkat ke atas, dijatuhin ke bawah, diangkat ke atas, dibanting ke bawah. Kaget Nabi Muhammad SAW. Bertanya lagi, man hiya ya Jibril? Siapa perempuan itu ya Jibril? Allati takshuful aurah. Itu perempuan yang suka membuka aurat ya Rasulullah. Datang nanti dari umatmu perempuan-perempuan yang suka membuka aurat, akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Naudzubillah min. Buat ibu-ibu nih, mobil khusus buat kaum perempuan, jangan pernah membuka aurat. Ini alhamdulillah nih saya lihat rapi semua nih, masya Allah, tabarakallah. Ini ngomong-ngomong di sini doang apa di rumah begini juga? Nah bu, nah, insya Allah di rumah juga ya. Insya Allah benar. Insya Allah. Bu, Neng, kalau mau keluar rumah, lihat dulu pakaian kita. Pantas gak nih keluar rumah? Tuh. Lihat dulu. Karena banyak orang-orang kafir yang bikin bilang busana muslimah, tapi bukan muslimah. Dibilang busana muslimah, banyak. Jualan di online, jualan di pakaian-pakaian muslimah, dibilang pakaian muslimah, tapi nggak ikutin syariat. Berapa banyak orang perempuan keluar pakaiannya ketat, pakai kerudung, pakai. Tuh kalau hari Minggu tuh di Vida tuh tahu Vida bu? Tahu dah, nggak mungkin nggak tahu dah. Minggu pagi tuh, masya Allah, tuh manusia yang dari kubur bangkit. Ada semua tuh orang di situ ada numpuk, masya Allah. Itu ibu-ibu tuh yang jogging-jogging tuh kerudung banyak kan, pakai kerudung, pakainya legging, masya Allah. Ada gak? Ada kan? Masya Allah. Alasannya senang, jogging. Ini lagi musim Omikron, wah, biar sehat, pale lobo menyan. Orang kalau modar udah nggak pakai kena Omikron nggak apa ya, orang sehat, panjang umur insya Allah. Ya. Nggak ada tuh. Jadi jangan pakai alasan olahraga jogging. Kata Nabi Muhammad SAW, as-salatu riyadatul jawarih. Sholat itu olahraga tubuh. Kalau emang benar niat mau nyari keringat bu, sholat 1000 rakaat bu, ngocor keringat bu. Wah, pakai bilang jogging kuat, lari dari Ciketing Sumur Batu sampai Vida kuat. Sampai sana mah ada jogging, ngongkong. Iya, resep aja ngumpul-ngumpul gitu. Jangan ya. Di rumah lebih bagus.
urusin suami. Kadang-kadang siang nih, suami-suami siang nih bangun tidur bininya hilang. Iya, Masya Allah, bangun subuh bini gua kemana nih? Ditelepon, di mana Neng? Lagi di Vida Bang, jogging. Masya Allah. PA lah. Masya Allah. Ya, coba bayangin, jangan begitu. Di rumah yang rapi, yang bagus di rumah. Sholat, kalau mau keringetan, sholat, mau olahraga, sholat. Nabi yang ajarkan sudah. Nabi yang suruh sudah. Tuh ya, jadi jangan pakai deh. Ya, ini alhamdulillah kerudung biar rapi ya. Pakai busana muslim biar rapi. Pakai abaya. Keluar nih pakai yang gombrong, yang baju yang bagus. Jangan keluar pakai daster mana robek. Ada yang begitu ada Bu? Ada yang keteknya bolong. Masya Allah. Macam-macam orang zaman sekarang. Ada yang begitu. Jangan. Kalau sebelum keluar lihat dulu pakaiannya. Ya. Jangan pakai yang transparan. Nabi yang ajarkan. Nabi bukan ngajarin laki-laki doang, perempuan diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Kalau pakaian yang warna hitam bagus. Kenapa? Hitam nggak tembus pandang. Berapa banyak perempuan pakai baju putih, dalamannya merah. Masya Allah. Biru, kadang-kadang kuning. Masya Allah, itu di rumahnya banyak koleksi tuh. Warna-warna jangan. Ya, kalau keluar kira-kira, wah ini baju putih nih, kelihatan nih. Jangan keluar dulu, tutupin. Makanya beli tuh abaya tuh. Abaya kan bisa ada yang langsung pakai apa, gardigan ya. Nah, ibu tahu ada gardigan namanya. Pakai itu bisa selamatin kita di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia, selamat dari fitnah, nggak kena fitnah. Selamat di akhirat, selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Biar rapi jadi orang tua, biar rapi jadi perempuan yang soleha, bener-bener yang soleha. Tuh, jelas insya Allah Bu ya. Perempuan bagusnya di rumah, jangan kelayapan. Ini kan sekarang macam-macam nih perempuan nih. Di rumah motor pasti dua sekarang, lakinya satu, bininya satu. Iya, betul nggak? Iya. Buat kelayapan, Masya Allah. Sore-sore ngiter, Masya Allah, JJS. Jalan-jalan sore. Ya ilaha illallah, ngiternya juga ke Bulog. Masya Allah, ngapain? Kata Allah, wadarna fi buyutikunna. Berdiam dirilah kalian wahai perempuan di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarraja jahiliyatil ula. Janganlah kalian berpakaian seperti pakaian orang-orang jahiliyah. Itu orang jahiliyah, pakaian dalam kelihatan. Orang jahiliyah aurat dibuka, bodong kelihatan. Tuh. Itu orang-orang jahiliyah. Kata Allah, janganlah kalian berdandan seperti dandanan orang jahiliyah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar nurut, biar ikutin aturan Allah, ikutin aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak panjang lebar, ini baru cerita 2 aja udah 20 menit nih. Masya Allah. Padahal tadi 20 menit doang perjalanan Isra wal Mi'raj. Ini belum sampai Palestina udah habis nih waktunya. Tapi karena kehendak Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berangkat Isra wal Mi'raj, bertemu dengan Allah. Jadi intinya kita yakinkan di hati kita tentang perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, kalau ingin lebih mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, antum hadir ke majlis taklim, duduk di majlis taklim, dengerin cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj, bagaimana dihadiahkan sholat, bagaimana cara sholat, bagaimana caranya wudhu, berapa yang membatalkan wudhu, berapa yang membatalkan sholat. Itu harus kita tahu, adanya di majlis taklim. Kalau ceramah gini cuma 20 menit, 30 menit paling lama. Kadang-kadang dia pulang lupa, kena jaglukan. Lah iya, kena polisi dulu. Tadi aku ngomong apa ya? Lupa. Ya, kalau ngaji kan majelis taklim bawa buku, bawa pulpen, dicatat. Biar ingat nanti pelajaran apa tuh yang tadi tuh. Dicatat, oh ingat ini pelajaran tadi jelasin ini nih. Pelajarannya jelasin ini nih. Tentang sholat, tentang wudhu, mandi besar, tentang haid, ya, tentang puasa Ramadan dikit lagi nih, ya. Itu adanya di majelis taklim. Agar datang ke majelis taklim, nuntut ilmu ke majelis taklim, belajar yang benar. Insya Allah kita dijadikan umat yang benar, umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan belajar lewat YouTube.
Jangan belajar lewat Google. Kalau mau belajar datang ke majelis taklim. Jelas insyaallah. Paham insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini ya kita bisa mengambil intisarinya. Perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu hadiah paling terbesar adalah sholat 5 waktu. Jangan pernah lalai sama sholat 5 waktu. Ayo kita belajar, kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita tambah dekat lagi kepada Allah dan tambah cinta lagi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.